Selamat datang di Fokus Berita minggu ini, saya Selin. Minggu ini kami hadirkan 5 fokus utama. Koin Budaya meluncurkan kegiatan tantangan misi dan pengumpulan stempel. Anak muda yang berhasil menyelesaikan misi dapat memperoleh hingga 600 poin sebagai hadiah. Kanker payudara merupakan kanker dengan angka kejadian tertinggi pada perempuan. Administrasi Kesehatan Nasional mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan screening mamografi gratis. Belanja online lintas negara semakin umum. Bea Cukai mendorong penerapan sistem konfirmasi kuasa terlebih dahulu melalui Easy Way guna menjamin keamanan proses bea cukai. Jeruk Ponkam, jeruk Tankan, dan jeruk Murkot masing-masing memiliki cita rasa khas. Badan Pertanian dan Pangan memperkenalkan karakteristik 3 jenis jeruk yang dikenal sebagai seri jeruk romantis. Dan seorang ibu penduduk baru beralih profesi ke bidang perawatan jangka panjang dan dengan bantuan program Taiwan Jobs berhasil kembali memasuki dunia kerja. Mari kita simak 5 peristiwa kunci minggu ini. Program Tantangan Koin Budaya semakin populer. Kementerian Kebudayaan membagikan koin budaya dengan nilai 1.200 poin kepada remaja usia 13 hingga 22 tahun untuk digunakan dalam konsumsi seni dan budaya seperti di toko buku, pertunjukan seni, museum, dan film. Koin budaya juga terintegrasi dengan misi aplikasi dan kegiatan pengumpulan cap dengan menyelesaikan tugas seperti melakukan konsumsi, mengumpulkan lencana, dan melakukan check-in. Pengguna dapat naik tingkat dari level 0 hingga level 5 Legend. Peserta berkesempatan memperoleh hingga 600 poin sebagai hadiah serta produk IP edisi terbatas. Kementerian Kebudayaan menyatakan bahwa koin budaya telah mendorong partisipasi anak muda dalam kegiatan seni dan budaya serta menyumbang lebih dari 140 juta dolar Taiwan pada pendapatan box office film nasional. Screening kanker budaya gratis lindungi kesehatan kanker payudara merupakan kanker dengan angka kejadian tertinggi pada perempuan di Taiwan. Administrasi Promosi Kesehatan menyediakan pemeriksaan mamografi gratis setiap 2 tahun sekali bagi perempuan berusia 40 hingga 74 tahun. Pemeriksaan mamografi dapat mendeteksi tumor tahap awal dan titik kalsifikasi kecil. Penelitian menunjukkan bahwa screening rutin dapat menurunkan angka kejadian kanker payudara stadium lanjut dan angka kematian. Jika ditemukan dan ditangani lebih awal, tingkat kelangsungan hidup 5 tahun kanker payudara dapat mencapai lebih dari 99%. Administrasi Promosi Kesehatan mengingatkan perempuan yang memenuhi syarat untuk membiasakan diri melakukan screening secara rutin. Konfirmasi diperlukan sebelum pengajuan bea cukai, belanja luar negeri untuk mencegah penyalahgunaan identitas dalam pengajuan bea cukai dan penipuan paket. Bea Cukai mendorong penerapan sistem konfirmasi kuasa terlebih dahulu yang berlaku untuk barang kiriman ekspres impor dari belanja daring pribadi. Setelah masyarakat berbelanja dari luar negeri, informasi pengajuan bea cukai akan dikirim melalui notifikasi aplikasi Easy Way, Easy Customs. Penerima harus terlebih dahulu memeriksa apakah barang, jumlah, dan rincian pembelian sudah sesuai, lalu menyelesaikan pemberian kuasa secara daring melalui aplikasi sebelum perusahaan jasa kepabeanan dapat memproses clearance. Bea Cukai mengingatkan agar memastikan informasi sudah benar sebelum memberikan persetujuan demi menjamin paket dapat melewati proses bea cukai dengan aman dan lancar. 3 jenis jeruk dengan cita rasa berbeda. Jeruk merupakan salah satu tanaman buah penting di Taiwan. Badan Pertanian dan Pangan memperkenalkan 3 jenis jeruk yang umum dijumpai. Ponkam dengan rasa manis asam yang segar dan kulit yang relatif mudah dikupas. Jeruk Tankan yang berbentuk bulat dengan daging buah padat dan berair. Serta jeruk Murkot yang memiliki tingkat kemanisan tinggi, aroma kuat, dan kandungan jus yang melimpah. Badan Pertanian dan Pangan menyarankan agar saat membeli jeruk, memilih buah yang warna kulit merata, terasa padat saat dipegang, dan tanpa luka yang jelas.
Selain memberikan cita rasa yang lebih baik, hal ini juga dapat mendukung pertanian lokal. Program dukungan kerja bantu peralihan karir. Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan mendorong program ketenagakerjaan pekerja melalui pencocokan kerja dan subsidi perekrutan untuk membantu masyarakat kembali ke dunia kerja. Seorang ibu penduduk baru asal Vietnam yang sebelumnya bekerja di sektor manufaktur berhasil beralih karir setelah mengikuti pelatihan tenaga keperawatan melalui bantuan pusat layanan ketenagakerjaan dan kini kerja di lembaga perawatan jangka panjang. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perusahaan yang mempekerjakan pekerja penganggur yang berdampak perubahan industri dapat mengajukan subsidi sebesar $6.000 Taiwan per orang per bulan selama maksimal 6 bulan, guna mendorong perusahaan menyediakan lebih banyak kesempatan kerja. Terima kasih telah menyaksikan Fokus Berita minggu ini. Taiwan Immigrants Global News Network menemani Anda mengikuti perkembangan terkini, memahami Taiwan sekaligus menghubungkan dunia.